Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya doakan semoga kalian sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang apa sih investasi portofolio internasional itu. Oh iya, perkenalkan, nama saya Fadil Fisahrin. Pada video ini, saya dibantu oleh dua wanita hebat dan cantik, yaitu Kiki Damayanti. Say hello dong Kiki. Halo, nama saya Kiki Damayanti. Dan Rizkia Fitri Ramadhani. Say hello dong Rizkia. Halo, namaku Rizkia Fitri Ramadhani. Sebelum memasuki inti pembahasan pada video ini, saya ingatkan ini bukan konten ulas film, tapi konten edukasi. Hehehe. Jangan lupa pasang headset, sediakan alat tulis, sediakan kertas coretan, hindari keramaian, dan intro. Definisi investasi portofolio internasional atau portfolio investment yaitu arus modal internasional dalam bentuk investasi aset-aset finansial seperti saham, obligasi, dan commercial papers lainnya. Arus portofolio investment saat ini paling banyak dan cepat mengalir ke seluruh penjuru dunia melalui pasar uang dan pasar modal di pusat-pusat keuangan internasional seperti New York, London, Paris, Frankfurt, Tokyo, Hong Kong, dan Singapura. Dalam akuntansi nasional, investasi portofolio merupakan komponen dari transaksi modal di neraca pembayaran. Neraca pembayaran mengukur jumlah uang yang keluar masuk dari sebuah negara selama periode tertentu, biasanya kuartalan atau 1 tahun. Itu secara umum terdiri dari 2 transaksi berjalan atau akun saat ini dan transaksi modal. Contoh investasi portofolio asing yaitu jika investor Amerika Serikat membeli saham perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Itu adalah contoh investasi portofolio asing. Tujuan investasi adalah untuk mendapatkan keuntungan baik berupa capital gain, dividen, ataupun kupon. Investasi portofolio dapat berasal dari perorangan, perusahaan, atau pemerintah negara lain. Selain untuk memperoleh keuntungan, investasi juga merupakan cara investor asing untuk mendiversifikasi portofolio mereka di pasar keuangan internasional. Berikut karakter investasi portofolio dan perbedaannya dengan investasi langsung asing. Yang pertama, tidak secara aktif melakukan kontrol atas investasi. Misalnya, ketika membeli saham perusahaan, investor tidak memiliki kendali langsung atas bisnis. Mereka tidak terlibat dalam manajemen perusahaan. Berbeda dengan halnya investasi langsung, yang memungkinkan mereka untuk mengontrol operasi karena menjadi pemegang saham pengendali. Yang kedua, lebih liquid, di mana pasar bersama ini banyak investor yang melakukan perdagangan, sehingga aktivitas jual dan beli efeknya juga tinggi. Ketika ingin menjual efek, investor dapat dengan mudah menemukan pembeli. Begitu juga ketika mencari penjual, mereka dapat dengan cepat menemukannya. Tapi ingat, likuiditas ini bervariasi antar instrumen dan antar negara. Ketiga, bervariasi jangka pendek. Investor asing ini dapat keluar dari pasar kapan saja. Ketika telah mewujudkan target, mereka mengalihkan investasi ke negara lain. Mereka juga keluar ketika pasar luar negeri menawarkan bantuan yang lebih menarik dari pasar di negara pertama. Yang keempat, lebih rendah resiko. Kerugian investasi portofolio, terutama dari pergerakan harga dan nilai tukar, itu bertentangan dengan investasi langsung, di mana investor juga melekat pada risiko yang melekat pada kinerja dan kinerja bisnis.
Dan yang kelima, lebih sedikit modalnya. Investasi portofolio ini membutuhkan lebih sedikit modal investasi dan penelitian. Misalnya, dalam pengerjaan saham, mereka membeli sebagian kecil dari saham yang dipertaruhkan, kurang dari 10%. Suatu cara yang dilakukan dengan tujuan untuk meminimalkan risiko dengan cara membentuk suatu portofolio investasi yang terdiri atas kombinasi berbagai macam aset keuangan yang investasinya dilakukan di negara-negara yang berbeda, sehingga terbentuk suatu portofolio yang optimal yang menjanjikan return yang optimal pula. Ini merupakan pengertian dari diversifikasi internasional. Dalam melakukan diversifikasi, karakter instrumen investasi yang harus dipertimbangkan yaitu: pertama, potensi tingkat pengembalian atau return. Kedua, risiko. Ketiga, likuiditas. Diversifikasi dapat mengurangi risiko portofolio, yaitu dengan tidak melakukan investasi pada aset-aset yang berkorelasi sempurna. Investor melakukan diversifikasi internasional dimotivasi untuk memperoleh expected return dan diharapkan bisa tercapai, sehingga investor selalu mempertimbangkan besarnya risiko yang diterima. Investasi portofolio menawarkan sejumlah manfaat termasuk sebagai sumber pemasok dana di negara tujuan dan diversifikasi portofolio oleh investor asing. Berikut keuntungan investasi portofolio asing, yaitu keuntungan translasi nilai tukar. Potensi investor untuk mendapatkan keuntungan pergerakan nilai tukar itu menjadi sumber daya selain dari capital gain, kupon, ataupun dividen. Ketika mata uang di negara tujuan terapresiasi terhadap mata uang operasional investor asing, mereka memperoleh keuntungan ketika merealisasikan capital gain atau dividen. Katakanlah, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menguat. Ketika investor Amerika Serikat merealisasikan dan mentranslasikan capital gain ke dolar Amerika Serikat, mereka memperoleh lebih banyak dolar Amerika Serikat. Tapi, efek sebaliknya juga berlaku. Ketika nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terdepresiasi, investor Amerika Serikat memperoleh lebih sedikit dolar ketika mentranslasikan capital gain. Bagi negara tujuan, jenis investasi lebih rentan terhadap pembalikan karena berorientasi jangka pendek. Mereka dengan cepat keluar dari pasar ketika perekonomian menunjukkan tanda-tanda perlemahan. Keluarnya aliran modal asing dari negara tersebut menyebabkan depresiasi nilai tukar. Berikut kerugian lainnya dari investasi portofolio asing, yaitu: yang pertama, rentan terhadap pergerakan jangka pendek dari nilai tukar. Ini sangat mempengaruhi sekali untuk pendapatan dari investasi dan nilai total portofolio asing. Kedua, eksposur risiko politik. Perubahan lingkungan politik mengakibatkan perubahan norma investasi, kebijakan ekonomi, dan investasi di negara tujuan. Dan yang ketiga, likuiditas rendah. Meski menawarkan potensi yang tinggi, namun likuiditas pasar modal di negara berkembang cenderung sangat rendah. Ini akan mengakibatkan volatilitas harga yang tinggi. Terima kasih sudah menyaksikan video edukasi dari kami. Apabila kalian menyukai video ini, alangkah baiknya pencet tombol like. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar kami tambah semangat dalam mengerjakan tugas. Bye-bye.